Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Setelah mengukir sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diyakini bisa melalui hadangan Australia. Penggawa Timnas diharapkan bermain nothing to lose atau tanpa beban, namun tetap fokus saat berhadapan dengan tim kanguru Australia. Harus segera lupakan euforia dan tatap laga lawan Australia. Ya, mungkin itu yang harus dilakukan oleh seluruh penggawa Timnas Indonesia jelang laga melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan berharap tim asuhan Sinteyong bisa bermain nothing to lose atau bermain tanpa beban. Roni menilai justru tekanan ada pada tim Australia yang akan melawan pemain-pemain muda dari Indonesia. Justru kita jangan terbeban dengan 16 besar ini. Kita sudah mencapai itu, ya. Dan sekarang saya pikir yang menjadi terbeban adalah justru lawan kita. Menurut saya Australia agak ketar-ketir juga. Karena kita datang sebagai tim underdog. Mereka sebagai tim yang lebih diunggulkan secara peringkat, mereka ada jauh di atas kita. Sehingga ini yang menjadi sesuatu modal bagus buat kita. Ketika anak-anak masuk lapangan bermain nothing to lose, ya menikmati saja pertandingan, tetapi tetap fokus, disiplin dalam menjaga daerah dan lawan. Mental harus kuat. Saya pikir ini yang menjadi semacam yang harus dilakukan oleh STY, memotivasi. Optimistis juga diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia. Mereka yakin jika Indonesia bisa menang atas Australia. Meski di atas kertas tim Australia lebih unggul dari Indonesia, namun tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Kayaknya sih Indonesia bisa menang, ya mungkin 2 skor lah di atas Australia, harapan 2 skor 2-0 atau 2-0, 1-3 itulah. Oke. Prediksi kira-kira Indonesia menang tipis, skor 2-1 menang. Iya. Gimana kok bisa menang itu dilihat dari apanya? Pokoknya optimis Indonesia harus menang. Sepertinya agak berat, tapi cukup 1-0 saja buat Indonesia. Indonesia yakin menang? Pasti menang. Keikutsertaan Indonesia di Piala Asia 2023 memang sempat dipandang remeh oleh banyak kalangan. Namun tim asuhan Sinteyong mampu tampil berbeda dan menunjukkan kualitasnya. Dengan barisan pemain muda potensial, tim Garuda diyakini mampu terbang lebih tinggi di Piala Asia. Tim Liputan Kompas TV. Ya, pasukan Garuda akan melawan Timnas Australia Minggu besok di laga lanjutan Piala Asia 2023. Seberapa besar peluang Indonesia untuk menang dan melaju ke babak 8 besar? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Nitya. Bung Gita, ini kan semua pasti ya berharap besar Timnas bisa lolos ke 8 besar. Tapi kalau berkaca pada Australia yang merupakan peringkat ke-24 di dunia, pemuncak klasemen grup, kita harus lebih realistis atau tetap bisa optimistis? Harusnya optimistis ya, karena kalau saya melihatnya gini, dalam 3 pertandingan kita di grup melawan Irak, melawan Vietnam, dan melawan Jepang, rasa optimistis itu ada. Tapi kan memang kita kelasnya berbeda dengan Irak dan Jepang masih. Dan itu terlihat pada saat kita tertekan oleh Jepang, kita tidak bisa keluar dari tekanan itu. Ini kenapa? Karena kualitas yang memang berbeda dari para penggawa Jepang dibandingkan dengan penggawa kita. Nah, kebetulan kalau kita harusnya merasa beruntung bahwa kita hanya ketemu Australia. Dari seluruh macam-macam Asia yang pernah langganan Piala Dunia, entah kenapa di Piala Asia kali ini saya lihat yang paling soft mainnya itu justru Australia ya. Mereka dalam 3 kali pertandingan 270 menit plus injury time, mereka hanya bikin 4 gol. Kita bikin 3 gol. Jadi kesulitan kita mencetak gol, menuntaskan peluang, itu sama halnya dengan Australia juga kesulitan menuntaskan peluang. Jadi itu yang membuat saya rada optimis berhadapan dengan Australia. Senang sekali waktu kita lolos, sudah senang, terus loh kok cuma Australia yang kita hadapi gitu loh. Tidak menganggap enteng Australia ya, tapi peluang kita tetap terjaga dengan, kalau dibandingkan kita harus berhadapan dengan Arab Saudi, dengan Korea Selatan, dengan Iran yang raksasa-raksasa Asia seperti itu. Ini menarik ketika Anda mengatakan soal hanya mencetak 4 gol gitu ya. Kalau beberapa pihak mengatakan tim asuhan Graham Arnold ini kurang efektif dalam menyerang. Apakah ini bisa dilihat artinya sebagai peluang bagi timnas?
Iya betul, contohnya waktu melawan India ya, begitu India low block dengan disiplin di belakang, itu mereka seperti kesulitan ya. Mereka praktis terbentur dengan blocking-blocking yang ditampilkan oleh para pemain India. Tercatat itu ada 6 block shot yang dilakukan oleh para pemain India. Ini artinya kalau kita tidak bikin blunder, kalau kita benar-benar konsentrasi di belakang, seperti hal pada saat kita berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan pertandingan persahabatan waktu melawan Argentina di GBK tahun lalu, kita punya peluang untuk setidaknya menahan mereka. Dan saya melihatnya juga para penggawa Australia ini walaupun mereka bermain di Eropa, kan Eropanya juga Eropa kelas 2 ya. Harry Sutar, center back mereka, salah satu pemain berpengalaman mereka itu mainnya di Leicester, itu championship level kedua. Samalah dengan Elkan Bagot level kedua. Terus kapten mereka, penjaga gawang Matty Ryan, sekarang udah nggak main di Arsenal lagi, mainnya memang di Eredivisie, Liga 1 Belanda, tapi hanya bermain di AZ Alkmaar, bukan klub yang punya nama juga artinya. Jadi secara kualitas memang mereka di atas kita, klub-klub mereka, tapi mendekatilah dibandingkan berhadapan dengan Jepang yang mentereng mainnya. Ada di Liverpool, ada di Arsenal, ada di klub-klub yang bermain di level tertinggi Eropa. Gitu. Jadi kalau dilihat dari komposisi pemain timnas Australia yang bisa dikatakan tidak sepenuhnya sama dengan Piala Dunia begitu ya, ini bisa menambah peluang untuk kita menang asalkan tidak blunder tadi ya? Ya, tidak blunder dan kita menuntaskan setiap peluang yang ada. Kemudian saya mengacu ke sekitar 3 tahun yang lalu ya, tahun 2021, 2 tahun yang lalu lah, Oktober 2021. Kita kan berhadapan dengan under 23 Australia juga. Ada Witan di sana, ada Egy di sana, ada Marcelino Ferdinand juga di sana. Kita hanya kalah 0-1 dan 2-3. Itu dengan tim yang belum sekarang. Itu under 23 Australia. Ada 3 pemain Australia yang juga diikut sertakan sekarang di sini. Jadi artinya ya, memang kita kalah, tapi level kita dekat lah dengan mereka itu loh. Jadi bukan tidak mungkin kita akan bisa membuat kejutan kembali. Karena kalau kita lihat sekarang kan memang belum ada kejutan yang kita lakukan ya. Kita kalah 2 kali dari tim-tim raksasa Asia. Tapi siapa tahu ini kita bisa berbeda gitu. Tapi kan melawannya raksasa, jadi artinya kan sebenarnya sudah bagus nih sebagai tim underdog begitu ya. Tim yang memang memang nothing tulus bermainnya begitu. Oke, kalau kita bisa berkaca dari permainan melawan Jepang saja, bicara dari kualitas ya. Apa yang bisa dilakukan berbeda ketika nanti menghadapi Australia? Lawan Jepang itu mungkin kita tidak buruk sebenarnya mainnya. Cuman kualitas kita memang kalah kelas dengan mereka. Artinya pada saat mereka menekan dari atas, di mana center back mereka sampai ke tengah lapangan, Tomiyasu itu kita nggak bisa apa-apa. Serangan balik kita jadi keputus di tengah. Dan saya melihat Australia tidak punya pemain-pemain seperti Jepang untuk melakukan hal itu. Jadi ya kita bermain relax ya. Ya kita main relax. Mungkin seperti babak pertama setelah kita ketinggalan dari Irak. Itu kita bermain lepas loh sebenarnya. Kita bisa menyamakan kedudukan. Sayang aja ada gol yang agak kontroversi dari Irak sehingga kita kemudian drop permainan kita. Atau kita seperti 2 babak melawan Vietnam. Itu kan kita benar-benar sangat disiplin, enjoy the game. Kita mencoba memenangkan setiap duel one on one di lapangan. Itu yang harus kita lakukan terhadap para pemain Australia. Sama jaga Irfan Jackson. Walau bagaimanapun dia pemain yang paling berpengalaman. Walaupun hanya main di Bundesliga 2. Tapi dia salah satu pemain Australia yang paling berpengalaman di depan. Dan dia sudah mencetak 2 gol. Oke, ada satu hal juga yang menjadi kekhawatiran, paling tidak potensi untuk pelanggaran. Bagaimana Anda melihatnya dengan pertimbangan skill, mental, kemudian postur pemain Australia? Seperti apa kita kemudian bisa maksimalkan formasi pemain dan juga ya sedikit menjauh lah ya dari potensi pelanggaran? Ya, kan kalau kita bicara belakang kita favoritnya Sintayong ini selalu Jordi Amat. Walaupun Jordi Amat kemarin membuat pelanggaran, membuat seperti blunder di babak pertama pada saat melawan Jepang. Dan pelatih Jepang sendiri mengatakan bahwa kalau tidak ada penalti di menit-menit awal itu, peluang Indonesia terbuka untuk mengimbangi mereka. Artinya walaupun Jepang mau kasih jalannya pertandingan setelah gol penalti itu sebelum gol kedua terjadi, praktis tidak ada peluang Jepang yang bisa sangat berarti di gawang kita. Ya itu tadi, blunder benar-benar harus dikurangi. Artinya jangan sampai menyentuh lawan dengan tangan kita pada saat mereka masuk kotak penalti. Berusaha untuk stealing the ball sebaik mungkin. Apa yang dilakukan oleh Elkan Bagot di pertandingan persahabatan melawan Libya dan juga pertandingan di babak pertama melawan Irak pada saat dia dengan clearance yang sangat tepat bisa menghalau bola, itu yang harus tetap dilakukan oleh para pemain kita. Sama lah seperti waktu kita bertanding melawan Argentina. Mereka kan baru bisa mencetak gol lewat tendangan jarak jauh. Kemudian dari corner, tidak ada dari open play yang bisa mereka lakukan terhadap pertahanan kita. Jadi saya masih punya optimisme bahwa kita bisa melakukan itu.
optimisme menang juga berarti Bung Gita terakhir? Saya nggak berandai-andai akan menang, tapi gini, tahun 2019 Vietnam pertama kalinya lolos ke 16 besar. Mereka itu lolosnya sama dengan kita, runner up urutan ketiga nomor 4 pada saat itu. Mereka menahan imbang Jordania di babak 16 besar, kemudian menang adu penalti. Peluang kita untuk menang adu penalti kan gede kalau kita bisa memaksa pertandingan ke 120 menit dan perpanjangan waktu serta adu penalti. Siapa tahu, gitu aja. Siapa tahu ya, paling tidak itu bagian dari strategi. Terima kasih Bung Gita. Gita Suwondo, pengamat sepak bola bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam.